Silakan duduk. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Yunita. Kebetulan saya bertugas pagi di rumah sakit ini. Jadi sebelum kita mulai, saya tutup pintu terlebih dahulu Bu ya. Baik, untuk menjaga privasi pasien. Iya. Baik Bu, saya sudah menutup pintu Bu ya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pengkajian prakonsepsi Bu. Jadi pengkajian prakonsepsi ini nanti saya akan menanyakan atau memberikan berbagai pertanyaan kepada Ibu dengan tujuan mengetahui identitas Ibu, riwayat menstruasi Ibu, pola aktivitas Ibu sehari-hari, kesehatan reproduksi Bu ya, dan sebagainya. Baik Bu, apakah jadi tindakan ini kurang lebih 5-7 menit Bu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Bu, terima kasih. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan alatnya Bu ya, yaitu ada buku, ballpoint, alat untuk mengukur tinggi badan, alat untuk mengukur berat badan, dan selimut Bu ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai, saya tolong Ibu untuk mengukur tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu Bu ya. Baik. Baik Bu. Apa Bu? Baik Bu, saya sekarang pengukuran tinggi badannya Bu. Bu, diinjak Bu. Baik Bu. Kami duduk balik Bu. Baik Bu. Berat badan Ibu tadi 162 Bu ya. Iya. Dan tinggi badan Ibu 163 Bu. Baik. Langsung aja Bu ya ke identitas Ibu. Iya. Maaf Bu, kalau boleh tahu nama Ibu? Tania. Bu Tania. Umurnya Bu? 23 tahun. 23. Sukunya Bu? Kalau boleh tahu sukunya Bu? Dayak. Suku Dayak Bu ya. Iya. Agamanya Bu? Katolik. Katolik. Pendidikan terakhirnya Bu? S1 TBD. Oh, TBD Bu ya. Alamatnya sekarang Bu? Sleman Gamping. Oh, Gamping Sleman. Kalau boleh tahu nama suaminya Bu? Rizky. Oh, Rizky. Umurnya Bu? Umurnya 26 tahun. 26. Sukunya sama Bu? Iya, sama. Sama. Agamanya juga sama Bu Iya. ya. Dan terakhirnya Bu? S1 akuntansi. Oh, alamatnya Bu? Sama. Sleman Mas. Oh, Sama Gamping ya. Sleman Gamping. Bu, kalau boleh tahu nomor HP-nya Bu? 0812 012 3450 5450 5884. Baik. Sudah Bu ya, identitas Ibu. Kita lanjutnya ke riwayat menstruasi Bu ya. Iya. Maaf Bu, kalau boleh tahu awal Ibu menstruasi itu pada usia keberapa Bu? Usia 12 tahun. Oh, 12 tahun. Iya. Terus kalau siklus menstruasi Ibu itu gimana? Lancar nggak? Lancar. Alhamdulillah lancar. Terus lama menstruasinya itu biasanya berapa lama Bu? 7 hari sih, 1 minggu. 7 hari, oh 1 minggu biar normal. Tongeng. Lama menstruasinya Bu? 1 minggu 7 hari. 1 minggu. Aku kalau boleh tahu KPHT Ibu itu kapan? Kemarin tuh tanggal 18 Oktober 2020. Oh, 18 Oktober 2020 Bu ya. Iya. Baik. Tapi Bu, kalau boleh tahu keluhan-keluhan yang Ibu sering rasakan pas menstruasi itu apa aja Bu? Tidak ada sih Bu. Alhamdulillah tidak ada Bu ya. Baik, kita lanjut ke pola aktivitas Ibu sehari-hari ya. Bu, kalau boleh tahu frekuensi makan Ibu itu seperti apa? Porsi sedang. Posisi sedang? Semisal nih 1 piring itu Ya. biasa nambah biasa Oh, tidak, iya. tergantung kitanya lagi. Ini tergantung moodnya Bu ya. Moodnya. Terus jenis makanan yang Ibu sering makan itu apa aja Bu? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran Bu ya. Iya. Terus frekuensi minumnya gimana Bu? Seharinya itu berapa? 6-8 gelas. Baik. Terus jenis minumnya itu Air mineral. air mineral Bu ya. Iya. Terus kalau PAK-nya Bu? Buang air kecilnya. Ya. Lancar. Baik Bu, kalau frekuensi BAK Ibu gimana?
Pada umumnya sih Lancar Bu ya, BAB-nya juga Bu. sama lancar juga. Nah, baik Bu, kalau boleh tahu aktivitas Ibu sehari-hari itu gimana Bu? Yang sering Ibu lakukan kerja-kerja gitu Bu? Biasa sih nyapu-nyapu rumah, Nyapu-nyapu seperti bersih-bersih rumah. ibu rumah tangga Bu Tapi ya? nggak berlebihan gitu. Iya. Punya aturan gitu Iya, untuk baik, menjaga. baik. Terus kalau pola istirahat Ibu itu gimana? Ibu tuh sering tidur siang? Iya, 2 jam biasa tidur siang. Kalau tidur malamnya tuh jam berapa Bu? Kalau biasa sih enggak juga jam 8, jam 7 udah tidur. Jam 7 Bu, bagus Bu ya. Iya. Baik Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu ya, kebiasaan Ibu itu sehari-hari itu sering terbakar asap rokok atau enggak? Tidak, karena suami saya tidak merokok. Alhamdulillah tidak Bu ya. Kalau boleh tahu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti TBC, HIV, jantung, diabetes? Tidak. Tidak Bu ya, tidak. Kalau keluarganya Bu, apakah memiliki riwayat penyakit tersebut? Tidak. Tidak juga Bu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu, apakah Ibu memiliki riwayat psikososial Bu? Tidak. Alhamdulillah tidak Bu ya. Iya. Apakah Ibu memiliki rumah tinggal atau rumah sendiri? Ada. Ada Bu ya. Baik. Apakah kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan masa, apakah ada masalah Bu? Tidak. Berarti biasa terpenuhi Bu ya? Ya, terpenuhi. Alhamdulillah. Baik. Baik Bu, sekarang ke kesehatan reproduksi Bu ya, atau kesehatan fisik, mental, dan sosial Bu. Jadi pada kesehatan ini, terutamanya pada kesehatan sosial Bu. Kesehatan sosial ini itu tentang Ibu cara beradaptasi dengan masyarakat Bu. Sosial Ibu kepada masyarakatnya gitu Bu ya. Kalau kesehatan fisik itu dari kepala misalnya Bu sampai kaki, apakah ada cacat atau ada apa Bu ya, penyakit-penyakit lainnya. Jadi di kesehatan fisik ini Ibu itu harus menjaga kesehatannya baik-baik Bu. Pokoknya atur pola makan, pola istirahat juga Bu ya. Karena pada kesehatan fisik, kesehatan reproduksi ini atau kesehatan fisik ini sangat penting Bu untuk kesehatan kita. Baik Bu, sekarang akan saya menjelaskan tentang penyakit atau virus Bu ya. Jadi penyakit atau virus ini tuh harus kita tangani Bu, apalagi sebelum kita melakukan kayak melakukan kehamilan gitu Bu ya, tentang kehamilan. Karena penyakit atau virus ini akan terpengaruh Bu kepada janin atau kepada rahim kita Bu gitu ya, pada kesehatan kita. Jadi kita itu harus menghindarkan ini Bu, penyakit atau virus ini dengan melakukan TTT Bu atau imunisasi tetanus Bu ya. Baik, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tadi Bu ya. Semoga Ibu paham ya. Dan selanjutnya saya ke kesiapan Ibu untuk hamil. Nanti pas hamil Ibu itu berapa momongan yang Ibu mau atau anak? 5 Bu. Iya. Kalau jumlah 5 kan Bu? Iya. Terus jaraknya itu berapa Bu? 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun Bu ya. Alasan mengambil jarak seperti itu kenapa Bu? Supaya enak sih, biar jaraknya itu nggak berjauhan dengan saudaranya. Oh, supaya sama besar kayak gitu Bu Iya. ya. Baik. Baik Bu, jadi di sini saya menyarankan Ibu untuk mengonsumsi asam folat Bu ya, Iya. yaitu dengan 400 mcg per hari Bu. Baik. Ini berfungsi untuk mengurangi risiko cacat tabung saraf Bu. Iya. Baik Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu itu saya sarankan untuk melakukan imunisasi TT Bu ya, karena imunisasi TT ini sangat berguna Bu atau sangat berfungsi Bu untuk Ibu yang baru selesai nikah ini Bu ya, untuk segera mendapatkan omongan. Baik Bu, jadi di sini saya akan menghitung berat badan sehat sebelum hamil Bu ya, atau BMI. Bentar Bu ya. Baik, dari hasilnya alhamdulillah berat badan sehat sebelum hamil Ibu itu normal karena 23 Bu, karena batas normalnya yaitu dari 18,5 sampai 24 Bu. Dan hasil dari Ibu tadi 23, jadi normal Bu ya. Iya. Tadi berat badan Ibu itu 62 dan tinggi badan Ibu 163 gitu. Jadi selanjutnya Bu, kalau boleh tanya, apakah Ibu itu sering mengonsumsi
minuman keras, alkohol, Tidak atau pernah. mengusung narkoba gitu? Tidak Gimana, pernah Bu? sama sekali. Alhamdulillah tidak pernah, Bu ya. Iya. Baik Bu, kalau boleh tahu asupan gizi seimbang Ibu itu terpenuhi nggak? Terpenuhi. Cukup. Alhamdulillah terpenuhi Bu ya. Iya. Baik Bu, kalau boleh tahu tentang Bu ya, tentang ekonomi Ibu nih pas misalnya nanti pas persalinan, apakah mencukupi apa enggak ada masalah atau gimana Bu? Mencukupi, tidak ada masalah. Mencukupi Bu ya, mencukupi Bu ya. Baik. Jadi sudah selesai Bu ya dari Iya. hasil evaluasi tadi atau pengkajian. Alhamdulillah keadaan Ibu normal Bu. Berat badan sehat sebelum hamil Ibu juga normal Bu ya, batas Iya. normal. Kesehatan Ibu juga normal, gak ada penyakit atau gejala lainnya Bu ya. Iya. Jadi saya sarankan kepada Ibu untuk menjaga kesehatan dengan baik lagi Bu ya. Hindari dulu semuanya pekerjaan keras itu Bu ya, dan asap rokok terutama Bu dihindari. Maaf Bu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Jadi saya kasih tahu ke Ibu ini, kalau Ibu tuh bisa mau konsultasi mau apa, silakan aja Bu ya, langsung ke rumah sakit Bu ya Iya. untuk konsultasi. Kami di sini siap melayani Bu ya. Iya. Nggak ada ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik. Kalau tidak, Terima kasih atas sarannya dan masukannya ya. ya Bu, sama-sama Bu ya. Iya. Semoga Ibu cepat mendapatkan momongannya. Amin. Baik. Jadi terima kasih juga Bu ya atas kerjasamanya untuk hari ini. Iya. Kalau begitu saya pamit pulang. Ya Bu. Permisi. Ya Bu, hati-hati Bu ya. Iya. Nah, kalau ada saya antar Bu.